Kepepet boleh, Rek. Darurat boleh. Tapi kalau ngambil jalur pintas yang salah, itu dari masalah jadi serba masalah. Jangan hanya terprovokasi terpengaruh pinjaman yang mudah, cepat di ACC, tanpa syarat dan kualifikasi yang rumit. Jangan hanya terpengaruh persoalan bunganya kecil, tapi di ending belakangnya malah kelilit, hidup tak tenang, aktivitas keseharian, bahkan hanya mencarikan lilitan utang. Banyak merebah pinjol-pinjol, baik itu yang ilegal ataupun yang legal. Kualifikasinya bagaimana? Cara kita bisa mengetahui legal atau tidak ilegal. Yang pertama, secara integritasnya adalah tunduk patuh terhadap OJK. Di mana OJK telah membuat sistem mana sih pinjol yang legal dan mana yang pinjol ilegal. Kalau legal, enak saja kita bisa double checknya. Seperti kita harus kunjungi webnya, ataupun langsung di kontak personnya di WhatsApp-nya. Seperti 157 dan lain sebagainya itu. Agar apa? Kepentingan hukum kita, kepentingan hak-hak kita dapat terjaminkan, baik itu secara pribadi, baik itu tanggung jawab negara, ataupun tanggung jawab otoritas pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah. Yang seharusnya alternatif atau solusi itu menjadikan kepepetan kita, kedaruratan kita, tapi malah jadi masalah. Dan apa? Keterjaminan terkait dengan hak-hak kita itu dapat dilindungi baik oleh negara, oleh aturan undang-undang. Seperti contohnya terkait bunga, itu ada batasannya, Rek. Contohnya per hari jadi 0,2% bagi sektor yang konsumtif, yang tenornya lebih dari 6 bulan. Batasan maksimum terkait dengan sektor produktif yang pinjamannya hingga 6 bulan itu ditetapkan menjadi 0,275%, ataupun di kalangan konsumtif di bawah tenor 6 bulan menjadi 0,3% per hari. Selain itu juga keterjaminan legalitasnya juga seperti tata cara dalam penagihannya. Satu, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh adanya ancaman. Waktu penagihannya start mulai jam 8 sampai jam 8 malam. Terus setelah itu masih ada perletakan terhadap perlindungan para debitur. Apa? Yakni memperhatikan kemampuan debitur. Per 31 Juli 2025 ini, pinjol diwajibkan melaporkan data debitur ini ke sistem layanan informasi keuangan ataupun SLIK yang berlaku 31 Juli ini. Dan tujuannya untuk meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit dan juga efektivitas pengawasan risiko. Selain itu juga batasan bagi para debitur termasuk kita-kita yang sering minjam ini maksimal itu hanya boleh 3 platform pinjol saja. Agar apa? Ya sama-sama enak. Yang ngasih pinjaman, yang minjam juga. Biar nggak buka lubang, tutup lubang. Semua itu menjadi dasar perlindungan hukum bagi kita. Sesama-sama debitur, sama-sama biar enak lah. Yang darurat bisa dikasih alternatif. Dan ketika melanggar tata cara penagihan dan lain sebagainya itu, ingat ada unsur pidananya, bos. Mulai dari ancaman 2 tahun sampai 10 tahun. Dendanya pun nggak main-main, hingga di 250 M. Tetap hati-hati. Saya punya klien, mulai dari bermobilan, sampai dia tidak punya apa-apa, hanya pakai sandal saja. Seperti itu informasinya, semoga manfaat.